Saat ini, deterjen adalah salah satu kebutuhan manusia dan sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena manusia membutuhkan deterjen untuk membersihkan, mengangkat noda dan kotoran yang ada pada pakaian yang sudah digunakan. Hal ini disebabkan karena deterjen memiliki kandungan seperti surfaktan yang berguna untuk membersihkan, kemudian ada aditif yang berfungsi sebagai pemutih, pewangi, dan pelembut. Percobaan kali ini bertujuan untuk mengamati seberapa jauh pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Dan tentu saja ini juga menggambarkan seperti apa pengaruh dari deterjen terhadap tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Halo, selamat malam semuanya. Semoga kita semua sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Cornelia Litawaruin dengan NIM 8773123799 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Yuk, disimak videonya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kacang hijau secukupnya, kemudian ada deterjen 1 gram, ada gelas kecil sejumlah 7 gelas, kemudian ada wadah yang lebih besar dengan ukuran 600 ml sejumlah 7 juga, ada air bersih, ada kapas tadi, dan ada sendok untuk mengaduk. Pastinya gelas dan juga botol yang digunakan itu sudah diberi keterangan mengenai konsentrasi dari deterjen yang kemudian akan dimasukkan ke dalamnya. Lalu saya akan mencampurkan 1 gram deterjen ke dalam 1000 ml air bersih yang sudah saya siapkan, aduk hingga merata. Lalu 500 ml akan dimasukkan ke dalam botol atau wadah dengan tanda atau label 100%. Jadi ini menunjukkan bahwa botol ini mengandung 100% larutan deterjen. Kemudian untuk membuat konsentrasi 50%, sisa air dari 100% yaitu 500 ml tadi akan ditambahkan dengan air bersih sebanyak 500 ml juga. Kemudian akan diaduk dan dimasukkan ke wadah dengan label 50% sebanyak 500 ml juga. Lakukan hal tersebut sampai pada konsentrasi paling kecil yang dibutuhkan. Kemudian masukkan air ke dalam wadah kacang hijau untuk memilih kualitas kacang hijau yang bagus untuk proses perkecambahan. Caranya adalah dengan menyingkirkan biji kacang hijau yang terapung dan akan menggunakan biji kacang hijau yang tenggelam dalam air. Nah, ini dia wadah-wadah yang sudah diberi larutan konsentrasi, dan jangan lupa untuk menambahkan 1 wadah kosong sebagai kontrol, alias hanya diisi air bersih tanpa campuran apapun dan diberi label kontrol. Setelah itu, isi semua larutan konsentrasi dengan 10 biji kacang hijau. Lakukan hal yang sama untuk semua botol dari yang mengandung 100% larutan konsentrasi hingga larutan kontrol. Setelah itu biarkan selama 5 menit. Kacang hijau akan terendam di dalam larutan masing-masing. Setelah itu akan dipindahkan ke dalam gelas yang juga sudah diberi label. Sambil menunggu kacang hijaunya terendam, saya menyiapkan kapas ke bagian dasarnya gelas dan kemudian akan menjadi tempat untuk berkecambahnya kacang hijau. Setelah 5 menit, kacang-kacang hijau tadi akan dipindahkan ke dalam gelas dan ditambahi juga dengan air dari masing-masing konsentrasi larutan. Setelah itu, gelas yang sudah diisi biji kacang hijau akan ditutup rapat dan kemudian akan diikat menggunakan karet dan dibiarkan selama 24 jam. Hasilnya seperti ini teman-teman.
Ini akan diukur satu persatu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya dan bisa membandingkannya di keesokan hari. Saya mengukur dulu. Ini yang paling panjang ya dari antara semua kecambah yang ada. Hai teman-teman, jadi ini adalah hari kedua setelah kacang hijaunya direndam ya, kecambahnya ya. Ini saya buka yang untuk hari kedua, dan setelah itu akan diukur lagi. Saya mengukurnya menggunakan ini karena kacang itu akarnya itu agak melengkung ya. Jadi kalau misalnya mengukurnya menggunakan penggaris itu saya agak kesulitan. Kalau pakai ini kan bisa dilengkungin, jadi lebih apa namanya, lebih tepat hitungannya begitu. Setelah itu dicatat, kalau sudah diukur satu persatu ya, kita akan ukur satu persatu. Ini harus dikeluarkan dulu di salah satu wadah supaya mengukurnya itu mudah dan tidak merusak struktur akarnya juga. Setelah diukur, jangan lupa untuk dicatat hasilnya untuk perkembangan hari kedua alias setelah 48 jam. Lakukan juga untuk semua konsentrasi ya, dari yang 3, sampai yang 100%. Kebetulan yang saya ukur pertama adalah yang kontrol. Berikut hasil yang tampak dari larutan 100%, konsentrasi 50%, 25%, lanjut lagi ke 12,5%, 6,25%, hingga 3,1%. Dan yang terakhir adalah larutan dengan label kontrol. Bisa dilihat teman-teman, larutan dengan konsentrasi 100% tadi pertumbuhannya amat dan sangat terhambat. Ada beberapa biji kecambah yang sama sekali belum tumbuh, sedangkan dikontrol sudah tumbuh dan akarnya sudah amat dan sangat panjang. Hal ini membuktikan bahwa deterjen amat dan sangat berpengaruh pada perkecambahan kacang hijau. Semakin banyak atau semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, semakin kecil juga pertumbuhan dari kecambah. Kemudian, apa yang menyebabkan deterjen bisa menghambat perkecambahan kacang hijau? Mengapa kacang hijau bahkan ada yang tidak bisa berkecambah? Karena zat kimia yang ada di dalam deterjen seperti surfaktan dan fosfat merusak kualitas akar dan menghambat penyerapan air sehingga mereka tidak bisa bertumbuh atau berkembang layaknya kecambah yang ada pada label kontrol. Terima kasih.